Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di kaki Gunung Merapi, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Bara. Rumahnya hanya sebuah gubuk reyot dari bambu dan ilalang, berdiri di tepi hutan yang lebat. Sehari-hari, Bara mencari kayu bakar dan menjualnya ke pasar desa untuk mendapatkan sekepal beras atau sepotong tempe. Ia tidak memiliki keluarga. Ibunya meninggal saat melahirkannya, dan ayahnya hilang saat mencari ikan di sungai bertahun-tahun silam. Sejak itu, Bara menjalani hidup sebatang kara. Warga desa tidak pernah benar-benar menerima kehadirannya. Mereka memandang Bara sebagai pembawa sial. Konon, setiap kali Bara datang ke pasar, hujan deras turun. Setiap Bara melewati ladang, hasil panen mengering tanpa sebab. Anak-anak dilarang bermain dengannya, dan para orang tua sering mengusirnya dengan kata-kata kasar. Namun Bara tak pernah membalas dengan kebencian. Ia tetap menjalani hidup dengan sabar, menyapa semua orang dengan senyum, dan mengucapkan terima kasih bahkan ketika dilempari kulit buah oleh anak-anak nakal. Suatu pagi yang berkabut, Bara memasuki hutan lebih dalam dari biasanya. Perbekalannya hanya sepotong ubi rebus dan sebotol air dari sungai. Ia berjalan menyusuri jalur sempit hingga telinganya menangkap suara aneh, gemertak, seperti sesuatu yang meronta. Dengan hati-hati ia mendekat, lalu terkejut saat melihat seekor ular putih besar terjerat jaring kawat di antara semak-semak. Ular itu menggeliat lemah. Sisiknya bersinar seperti mutiara tertimpa cahaya pagi. Matanya bukan seperti ular biasa, menyimpan kesedihan dan rasa sakit. Bara sempat ragu. Ular sebesar itu bisa saja membunuhnya dalam satu lilitan. Tapi ia tahu, makhluk ini sedang menderita. Dengan tangan gemetar, Bara meraih parang dan mulai memotong kawat pelan-pelan. Ular itu tidak melawan. Ia hanya menatap Bara dengan mata teduh, seolah memahami niat baiknya. Setelah beberapa saat, kawat pun terlepas, dan ular itu jatuh lemas ke tanah. Bara mengangkat kepala ular itu, meletakkannya di pangkuan. Dengan air sungai, ia mencuci luka-luka pada tubuhnya dan membungkus bagian yang berdarah dengan daun pisang. Ia tinggal di sana hingga sore. Menjelang malam, ular putih itu perlahan bangkit. Ia menatap Bara sekali lagi, lalu menjulur keluar lidahnya yang bercahaya biru, menyentuh dahi Bara seolah memberinya berkat. Lalu ular itu melesat masuk ke dalam semak, menghilang begitu saja. Bara berdiri terpaku. Ada rasa aneh dalam dadanya. Bukan ketakutan, melainkan ketenangan. Ia pun pulang dengan tubuh lelah, tapi hati ringan. Malam itu, ketika ia tertidur di atas tikar usang, mimpi aneh menyambutnya. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah danau yang jernih, dan dari dalam air muncul seorang wanita cantik mengenakan jubah putih panjang bersisik emas. Rambutnya hitam berkilau, matanya hijau seperti zamrud, dan suaranya lembut seperti bisikan angin malam. "Aku berhutang padamu, Bara," ucapnya. "Aku bukan ular biasa. Aku adalah penjaga dunia bawah tanah, penguasa kerajaan yang tak terlihat manusia. Kau telah menyelamatkanku,
maka aku akan membalasmu dengan sesuatu yang tak pernah kau bayangkan. Sebelum Bara sempat bertanya, air dan wanita itu menghilang dalam kabut mimpi. Ia terbangun keesokan harinya dengan jantung berdebar. Mimpi itu terasa terlalu nyata. Namun, ia hanya tersenyum getir dan menganggapnya bunga tidur. Ia tidak tahu bahwa mulai hari itu, nasibnya akan berubah selamanya. Undangan dari dunia bawah tanah. Hari-hari berlalu setelah pertemuan Bara dengan ular putih di hutan. Namun sejak malam mimpi aneh itu, banyak kejadian tak biasa mulai menghampirinya. Bara merasa tubuhnya lebih ringan, seolah tenaganya bertambah 2 kali lipat. Hasil kayu bakar yang ia kumpulkan selalu melimpah. Saat menjual ke pasar, orang-orang yang biasanya mengusirnya kini menyambut ramah, bahkan membelinya tanpa menawar. Sebagian dari mereka bahkan memberinya lebih banyak dari harga seharusnya. Namun yang paling mengejutkan terjadi 3 hari kemudian. Sore itu, Bara sedang duduk di pinggir sungai, mencuci sisa kotoran dari kayu bakar yang akan ia jual besok. Tiba-tiba air sungai yang jernih mendadak berubah warna menjadi keemasan. Ombak kecil muncul, menggulung kakinya. Dari dasar sungai, muncullah ular putih yang sama. Kini tampak lebih besar dan bercahaya. Bara mundur kaget. Namun ular itu menatapnya dengan tatapan damai, lalu menjulurkan lidah bercahaya biru ke udara. Seketika, pusaran air terbuka di tengah sungai, membentuk lingkaran cahaya yang perlahan menghisap tubuh Bara ke dalamnya. Ia tak sempat berteriak. Dunia sekelilingnya berubah menjadi hening dan gelap. Ia jatuh ke dalam kehampaan, lalu tubuhnya mendarat perlahan di atas lantai dari batu pualam yang dingin. Di hadapannya terbentang kerajaan bawah tanah yang menakjubkan. Pilar-pilar kristal menjulang tinggi. Air terjun mengalir dari dinding batu, bercahaya biru dan hijau. Udara wangi dan hangat. Makhluk-makhluk setengah manusia, setengah ular berkeliaran di sekitar istana megah yang terbuat dari emas dan batu permata. Di tengah aula megah itu, berdirilah wanita dari dalam mimpi. Ia tersenyum, lalu turun dari singgasananya, berjalan mendekati Bara. "Selamat datang di kediamanku, Bara," ucapnya. "Aku adalah Ratu Naga Putih, penguasa kerajaan bawah tanah. Kau telah menyelamatkan bentuk asliku di dunia atas. Hari ini aku memintamu untuk menjadi pendampingku, menjadi raja di sisiku." Bara terpana. Ia merasa berada dalam dongeng. Suaranya tercekat. "Aku menjadi suami, ratu?" "Benar," jawab sang ratu lembut. "Kau adalah manusia yang tulus. Kau tak serakah, tak meminta balasan. Itu sebabnya aku memilihmu." Bara tak langsung menjawab. Ia memandangi matanya yang jernih, senyumnya yang teduh. Walau hati dan pikirannya berperang, sebuah suara di dalam dirinya membisikkan keyakinan. Ia mengangguk perlahan. "Aku bersedia." Kerajaan pun bersorak. Suara trompet keong menggema, bunga-bunga cahaya jatuh dari langit-langit gua. Ratu menyentuh dahi Bara, dan seketika jubah putih keemasannya melilit tubuh Bara. Di hadapan para makhluk bawah tanah, mereka pun disatukan dalam upacara sakral yang tak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Malam itu, Bara tinggal di istana. Ia disuguhi makanan lezat, tidur di ranjang dari sutra naga, dan dibimbing mengenal dunia bawah tanah yang luas dan penuh misteri. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama. Namun di tengah kebahagiaan itu, Ratu memberinya satu syarat yang mutlak. "Kau boleh kembali ke dunia atas membawa kekayaan dan hidup seperti manusia biasa. Tapi ingat, jangan pernah mengungkapkan siapa aku, dari mana asal hartamu, atau apa yang telah kau alami di sini. Jika kau melanggar, kau akan kehilangan segalanya, bahkan dirimu sendiri."
Bara mengangguk. Ia merasa yakin tidak akan pernah menceritakan rahasia itu. Namun ia belum tahu, dunia atas tak pernah senyap. Di sana, rasa iri dan kecurigaan sedang menunggu untuk menghancurkan segalanya. Kekayaan, hasutan, dan rahasia yang terbuka. Redilau. Setelah malam sakral itu, Bara dibawa kembali ke dunia atas. Namun, ia tidak kembali dengan tangan kosong. Ketika ia bangun di gubuknya keesokan paginya, di samping tempat tidurnya, terdapat sebuah peti kayu tua. Saat dibuka, di dalamnya berisi emas murni, batu permata, kain sutra, dan benda-benda mewah lain yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di luar gubuk, seekor kuda hitam besar telah menunggu dengan kereta indah, seolah telah disiapkan untuk menjemput raja. Bara bingung dan terharu. Ia segera mengganti pakaiannya yang compang-camping dengan jubah yang diberikan oleh sang ratu. Jubah berwarna biru gelap, berkilauan seperti malam berbintang. Ia berjalan menuju pasar desa seperti biasa. Namun, kali ini bukan sebagai pemuda miskin, melainkan sebagai pria yang bercahaya, baik hati, tampan, dan kaya raya. Masyarakat desa terkejut. Beberapa orang bahkan menyangka ia telah mencuri atau menemukan harta karun terlarang. Tapi, seiring waktu, Bara membuktikan bahwa ia bukan hanya kaya, tapi juga pemurah dan rendah hati. Ia membangun sumur untuk desa, memperbaiki rumah-rumah warga, membagikan makanan dan pakaian untuk anak-anak miskin, dan mempekerjakan banyak orang yang menganggur. Namanya dengan cepat berubah dari pembawa sial menjadi lelaki berkah. Namun seperti biasa, di balik kekaguman selalu ada kedengkian. Kepala desa, seorang pria tua bernama Pak Merang, merasa terusik dengan perubahan Bara. Ia tidak bisa menerima bahwa seorang pemuda miskin yang dulu dikasihani, tiba-tiba bisa hidup lebih mewah daripada dirinya. Ia memerintahkan para pengintai untuk menyelidiki Bara. Namun, tak ada yang bisa menemukan asal-muasal kekayaannya. Harta Bara muncul begitu saja dari udara kosong. Suatu malam, saat hujan turun deras, Pak Merang menyelinap ke rumah Bara dan melihat sesuatu yang tidak biasa. Di salah satu kamar yang tertutup, ia melihat sisik keemasan berkilauan dari balik celah pintu. Ia mendengar suara nyanyian wanita yang bukan dari dunia ini. Wangi bunga dari dalam kamar menusuk hidungnya. Bukan wangi biasa, tapi wangi yang membuat tubuhnya gemetar ketakutan. Pak Merang mundur dengan napas memburu. Desa pun geger. Beberapa orang yang dulu memuja Bara mulai mencurigainya. Warga berkumpul di balai desa, menuntut penjelasan. Suara mereka semakin keras, seperti gelombang yang siap menghantam. Bara yang sedang membagikan makanan kepada anak-anak dipanggil paksa. Ia dibawa ke tengah lapangan, di depan ratusan pasang mata yang menuduh. "Bara," kata Pak Merang dengan suara lantang, "katakanlah pada kami, dari mana asal hartamu? Siapa wanita yang tinggal bersamamu? Kau bukan manusia biasa lagi, bukan?" Bara terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia mengingat peringatan sang ratu. Jangan pernah memberitahu siapa dia. Tapi suara warga semakin keras, semakin kasar. Anak-anak menangis. Bara didorong, ditarik, diludahi. "Jawab, Bara, atau kami bakar rumahmu." Hatinya remuk.
Ia ingin melindungi istrinya, tapi ia juga ingin membuktikan bahwa ia bukan penyihir. Maka dengan suara pelan yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Istriku adalah ratu ular. Aku menikahinya di dunia bawah tanah. Aku diselamatkan karena pernah menolongnya." Dalam sekejap, dunia seperti berhenti berputar. Langit menghitam, angin bertiup kencang, tanah bergetar. Dari balik pepohonan, kabut tebal merambat seperti ular raksasa, menelan lapangan desa. Warga berteriak dan berlarian, tapi bara berdiri diam di tengah pusaran. Dari kabut muncul sosok sang ratu. Ia tidak datang dalam bentuk wanita, melainkan dalam wujud ular naga putih raksasa. Sisiknya menyala, matanya basah. "Bara," bisiknya pelan. Suaranya terdengar di kepala semua orang. "Kau melanggar janji." Bara jatuh berlutut. "Ampuni aku hanya ingin mereka berhenti membenciku." Tapi kebenaran yang kau buka bukanlah perlindungan. Kau memilih kepercayaan manusia yang membencimu dibanding kepercayaan padaku yang mencintaimu. Air mata bara jatuh. Ia ingin bicara lagi, tapi tanah di bawahnya retak. Dari retakan itu muncul cahaya biru menyilaukan. Bara terseret ke dalamnya, masuk ke dalam pusaran cahaya bersama sang ratu yang menakutukan cinta yang abadi. Bara terbangun dalam kegelapan. Ia mendengar gemuruh air dan napas yang dalam seperti suara bumi bernyanyi. Di sekelilingnya, dunia bawah tanah yang dulu indah telah berubah menjadi sunyi dan beku. Pilar-pilar kristal yang dulu bersinar kini retak. Air terjun tak lagi mengalir. Istana emas yang pernah gemerlap kini diliputi kabut kelabu. Di tengah aula megah itu, sang ratu ular duduk membelakanginya. Gaun putih bersisiknya kini kusam, bahunya berguncang pelan. Ia menangis dalam diam. Bara mendekat perlahan, lalu berlutut di belakangnya. "Aku menyesal," bisiknya. "Aku tahu," jawab sang ratu lirih. "Tapi penyesalan tak bisa menghapus janji yang dikhianati." Ia menoleh. Wajahnya masih secantik dulu, tapi mata zamrudnya kini sembab, menyimpan luka yang tak bisa disembuhkan oleh waktu. Ketika kau memilih membuka rahasia kita, kau membuka pintu antara dua dunia yang tak boleh bersatu. Bara menunduk. "Aku hanya ingin hidup seperti manusia, diterima oleh mereka." Sang ratu berdiri. Suaranya mulai tegas dan dingin. "Maka, mulai hari ini, kau akan menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia kami. Tak hidup, tak mati, tak di atas, tak di bawah. Kau akan tinggal di batas yang tak terlihat. Seorang penjaga, seorang penebus." Tiba-tiba, cahaya putih melingkupi tubuh bara. Ia merasa jiwanya ditarik dari tubuhnya. Tubuhnya menjadi ringan, seperti kabut. Ia mencoba memegang tangan sang ratu, tapi tubuhnya telah menjadi bayangan. Ia telah kehilangan bentuk manusianya. "Bara, mulai hari ini,
Kau adalah legenda. Namamu akan dikenal oleh mereka yang menyeberangi batas, oleh orang-orang yang haus akan kekayaan, tapi lupa tentang harga sebuah kepercayaan. Sang ratu mengangkat tangan dan pusaran cahaya terbuka di atas kepala bara. Seketika, ia ditarik menuju dunia atas, bukan sebagai manusia, tapi sebagai roh penjaga hutan yang hanya muncul kepada mereka yang tersesat dan menolong makhluk-makhluk yang terluka. Tahun-tahun berlalu. Warga masih bercerita tentang seorang pemuda miskin yang dulu tiba-tiba menjadi kaya, menikah dengan ratu ular, lalu menghilang bersama kabut. Banyak yang menganggapnya dongeng. Tapi setiap kali seseorang tersesat di hutan dan bertemu seekor ular putih yang terluka, lalu menyelamatkannya, mereka akan bermimpi pada malam harinya. Mimpi tentang seorang pria muda berjubah bintang yang akan berkata, "Terima kasih, tapi ingatlah, cinta yang diberkahi tidak boleh dikhianati, dan kekayaan sejati bukanlah emas, melainkan kesetiaan." Dan esok paginya, mereka akan menemukan sekeping sisik keemasan di saku mereka. Tamat.